Terima kasih suamiku. Aku tidak percaya. Tidak sakit, benar-benar tidak sakit. Dokter An Direktur. Apa-apa yang terjadi? Maaf dokter, membuatmu melihat hal yang memalukan. Kakak iparku merasa tidak ada harapan untuk berdiri lagi. Jadi dia ingin menyakiti dirinya sendiri. Dia menuangkan air panas langsung ke kakinya. Kakak ipar jangan berpikir untuk bunuh diri. Kakimu masih punya harapan. Oh, ya Dokter An. Direktur memintaku untuk memberitahumu, untuk rapat jangan lupa. Aku akan segera ke sana. Baiklah. Sayang, kamu baik-baik saja? Sayang, maaf, aku seharusnya tidak meragukanmu sayang. Luka bakar ini tidak apa-apa, gunakan obat luka bakar. Segera akan sembuh. Ah, tidak apa-apa suamiku. Kalau begitu aku akan pergi rapat dulu. Baiklah, kamu sibuk dulu saja. Si kecil yang manis ini. Hal yang kejam seperti ini. Anakku, tinggalkan dia. Ah, Tidak ada gunanya. Bahkan jika aku lari ke ujung dunia, dia tidak akan berhenti begitu saja. Kecuali dia mati, aku baru bisa hidup. Hidup normal. Karena dia, aku tidak bisa melihat. Aku tidak sempat melihat wajah ibuku untuk terakhir kalinya. Karena dia. Aku tidak sempat melihat wajah ibuku untuk terakhir kalinya. Kamu masih berani membantah aku. Kumohon. Bebaskan aku, ibuku sakit parah. Aku ingin melihatnya untuk terakhir kalinya. Apa kamu masih ingin keluar dan menggoda pria lain? Wanita ini kecuali aku mati. Kamu jangan berharap bisa melangkah keluar pintu ini setengah langkah pun. kamu tenang saja. Apapun yang harus aku korbankan. Aku akan membantumu kabur dari anjaming si iblis ini. Mulai hari ini aku akan memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Aku akan melindungimu. Bibi Pink. Anak baik. Jangan menangis lagi ya. Kamu tunggu, aku akan membelikanmu minuman favoritmu, bubble tea. Ah, Hem. Bibi Pink, hati-hati. Bibi Pink. Bangunlah, Bibi Pink. Bibi Pink, bangunlah, jangan takut. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kalian lakukan diam-diam? Hal-hal itu. Mulai hari ini kamu tinggal di rumah. Jangan melangkah keluar pintu setengah langkah pun. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah bisa melihatnya lagi. Dan ini adalah peringatan terakhirku. Kamu jangan pernah berharap untuk bisa melarikan diri dariku. Ah,
Nyonya, Bibi Ping, kamu akhirnya bebas. Bibi Ping. An Jiaming, mana Bibi Ping? Aku tanya mana Bibi Ping, apa yang kamu lakukan padanya? Kalau kamu tidak ingin dia mati, lebih baik kamu bersikap baik. Sayang, aku sangat mencintaimu. Mengapa kamu menipuku? Berulang kali meninggalkanku. Bajingan, Bibi Ping tidak bersalah. Kenapa kamu menyakiti Bibi Ping? Dulu karena aku terlalu lembut hati. Jadi aku tidak benar-benar mematahkan kakimu, istri. Sekarang kita akan menyelesaikan ini sekali untuk selamanya. Kamu tidak akan pernah meninggalkanku lagi. Lepaskan aku, apa yang kamu lakukan, lepaskan aku. Jangan mendekat. Aku biarkan kamu lari. Kamu ini perempuan, aku biarkan kamu lari. Kamu masih lari dariku. Istri-istri, kenapa kamu? Tidak menurut, aku sudah bilang. Jangan meninggalkanku. Istri, aku tidak ingin memukulmu. Aku hanya tidak tahan melihatmu tidak menurut. Kamu ini gila. Ini terakhir kali kakimu patah. Tahan ya, jangan takut. Besok aku akan mencari dokter terbaik untukmu. Jangan takut. Berhenti. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk ke rumah orang. Maaf Kak, aku terlambat. Kamu siapa? Aku anaknya Ma Ping Ping. Mama, akhirnya kamu bangun. Kamu mau ambil apa? Nyonya, ada bahaya. Nyonya, cepat-cepat selamatkan. Nyonya, Lagi-lagi Bibi Ping yang menyelamatkanku. Kalian pergi dari sini. An Jiaming, yang harus pergi adalah kamu. Kamu diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga, setidaknya dihukum 3 tahun. Diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kami hanya bertengkar sebagai suami istri. Paling-paling ditahan dengan statusku. Siapa yang percaya aku melakukan kekerasan? Bagaimana jika aku punya bukti? Tidak mungkin siapa yang melihat aku memukulnya. Dia jelas-jelas jatuh dari tangga sendiri. Lepaskan aku kamu. An Jiaming, ini kamera yang kamu pasang. Proses kamu melakukan kekerasan tadi sudah terekam, sekarang buktinya jelas. Kamu harus bertanggung jawab atas perbuatanmu. Aku biarkan kamu lari. Tidak mungkin ini terjadi. Kakak, ayo kita lapor polisi. Istri, aku mohon jangan lapor polisi. Istri, aku mohon jangan lapor polisi. Istri, aku mohon. 2 bulan lagi aku akan naik jabatan jadi direktur istri. Kalau kamu lapor polisi, aku hancur. Kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga kita ya, istri, aku mohon. Istri, aku bersumpah.
Aku tidak akan memukulmu lagi istri-istri, aku mohon. Aku tidak akan memukulmu lagi, jangan lapor polisi ya istri. Kakak, perkataan orang seperti ini tidak bisa dipercaya. Harus dia menerima hukuman yang pantas. Hukuman. Ya setidaknya 3 tahun penjara. Lalu, Aku biarkan kamu lari. Kamu masih berani membantah aku. Kecuali aku mati. sikapmu yang berpura-pura itu membuatku muak. Tapi sebentar lagi aku akan membuat semua orang mengetahui wajah aslimu. Pada akhirnya ini urusan antara suami istri. Jangan lapor polisi deh. Kakak, kamu ngomong apa sih? Dia sudah menyakitimu begitu. Bagaimana bisa dibiarkan begitu saja? Terima kasih. Budimu ini, aku akan selalu ingat. Hari ini. Sampai di sini dulu. Sudahlah kita ini kayak anjing kejar tikus terlalu ikat camper. Ayo pergi. Kakak, aku tidak mengerti. Kenapa kamu melakukan ini? Anjaming, karena kakak memilih membiarkanmu. Bukti ini aku simpan dulu untuknya. Ingat perkataanmu hari ini, kalau kamu berani menyentuhnya lagi, aku akan lapor polisi. Aku mengerti. Istri, aku tahu kamu pasti tidak akan menyerahkanku ke polisi istri. Aku tidak akan memukulmu lagi, tenanglah. Istri, ayo cicipin sarapan yang aku buat sendiri untukmu. Enak banget, terima kasih suami. Istri, maaf ya. Kemarin aku tidak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Video itu bisa diminta kembali tidak ya? Aku cuma khawatir. Aku sebentar lagi akan jadi direktur video ini. Kalau sampai tersebar itu tidak baik buat kita. Aku juga sudah janji nggak akan mukul kamu lagi, nggak akan batasi kebebasan kamu juga. Masak sih suamiku, aku akan cari cara. Bantu kamu ambil kembali videonya. Kamu tenang aja, aku percaya sama kamu. Oke, aku duluan ke kantor ya. Tunggu. Suamiku mulai besok siang. Aku akan bawa makanan ke rumah sakit buat kamu. Bawa makanan. Sekarang aku udah bisa jalan. Sendirian di rumah juga bosen. Aku tiap hari bawa makanan buat kamu, pasti lebih sehat dan bersih daripada kantin. Makanan lebih sehat dan bersih. Apakah dia benar-benar sudah memaafkan aku? Benar juga dia masih nggak bisa lepas dari aku. Bagaimana? Oke, kamu makan yang baik-baik dulu ya. Aku duluan ke kantor. Bibi Pink. Maaf, aku yang bikin kamu kena. Semuanya gara-gara aku. Anak bodoh. Bukan salah kamu. Kamu sudah menderita. Kak, aku masih nggak ngerti. Kita udah punya bukti, kenapa harus lepaskan si brengsek itu? Kalian semua tahu apa yang aku alami selama ini. Aku nggak akan mudah melepaskannya. Dibandingkan dengan apa yang dia lakukan padaku, 3 tahun penjara itu nggak ada apa-apanya. Aku akan membuatnya membayar ratusan kali lipat. Dan juga tes darah pasien di kamar 17. Sel darah putihnya akhir-akhir ini agak turun. Suamiku. Kamu kok datang?
Suamiku sibuk kerja juga harus ingat makan. Di dalam ini aku bikin masakan kesukaan kamu, iga asam manis. Terima kasih istriku. Dokter An, aku iri sama kamu. Istri kamu baik banget, kamu juga sebentar lagi jadi direktur. Benar-benar keluarga dan karir dua-duanya sukses. Aku bisa menikahinya. Adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupku. Suamiku, kamu coba dulu. Oke. Dokter Su, apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan untuk kaki saya? Ya, kakimu baru saja sembuh. Kamu harus memperhatikan olahraga yang tepat dan makan lebih banyak. Makanan tinggi protein seperti telur dan daging sapi. Yang paling penting adalah sepasang sepatumu ini, sepatu hak tinggi. Dokter Su, kalian duluan ke ruang rapat tunggu aku. Aku dan kakak ipar akan kembali ke kantor untuk makan. Baik. Sayang, ada apa? Istriku. Aku sangat senang kamu membawakanku makan siang. Tapi bisakah kamu tidak berdekatan dengan Dokter Su? Sayang, kamu salah paham. Dokter Su adalah dokter utamaku. Aku hanya ingin berterima kasih padanya. Hal semacam ini tidak perlu kamu lakukan. Akan aku lakukan sendiri. Tapi, Dokter An, pasien nomor 28 butuh Anda sebentar. Istriku, kamu makan dulu, aku segera kembali. baik. Kakak ipar datang lagi membawakan makanan untuk Dokter An. Dokter An saat ini masih operasi dan belum turun, jadi harus menunggu sebentar. Tidak apa-apa, aku tahu dia sibuk hari ini. Aku sengaja membuat lebih banyak kue untukmu dan Dokter An, cobalah. Terima kasih kakak ipar. Kakak ipar, tanganmu ini. Ini luka goresan biasa. Kalian makan dulu, aku akan menunggunya lagi. Baiklah. Ini bukan luka gores, lebih mirip memar. Jangan-jangan dia dipukul? Aku melihatnya hari itu. Tangan kirinya juga ada memar. Apakah kalian menyadari kalau kakak ipar datang ke rumah sakit tidak pernah mengenakan pakaian yang terbuka di bagian bahu? Apakah dia mengalami KDRT? Tidak mungkin kan? Dokter An adalah orang yang paling baik hati di rumah sakit kita. Benih api sudah tersebar. Selanjutnya, aku akan membuat api ini berkobar lebih besar. Sayang, aku datang untuk membawakan makanan. Terima kasih istriku. Oh ya Dokter Su, aku membuat lebih banyak hari ini. Ini untukmu. Terima kasih kakak ipar, ini menu favoritku, iga asam manis. Sepertinya hari ini bakal enak sekali. Dokter Su. Aku dan kakak ipar ada urusan yang harus dibicarakan, kamu makan duluan saja. Baik. Suamiku, ada apa lagi denganmu? Apa aku sudah terlalu baik padamu? Kamu malah memasak untuknya. Suamiku, kamu terlalu banyak berpikir. Hari ini aku kebetulan membuat lebih banyak, jadi sekalian kuberikan ke Dokter Su. Lihatlah, aku terlalu memanjakanmu belakangan ini. Berani-beraninya kamu menggoda pria lain di hadapanku. Suamiku ini benar-benar salah paham. Dokter Su adalah dokter penanggung jawabku, aku hanya ingin. Di sini tidak ada kamera pengawas. Jangan berharap bisa meninggalkan bukti. Kalau kamu berani menggoda pria lain lagi, aku akan mematahkan kakimu. Istriku, maafkan aku. Hari ini aku tidak bisa menahan diri lagi. Jangan marah ya. Suamiku, aku tidak marah. Istriku. Kedepannya jangan lagi mengantar makanan ke rumah sakit ya. Kenapa bukankah sebelumnya kamu sudah setuju? Aku boleh mengantar makanan. Aku bilang jangan lagi ke rumah sakit. Suamiku. Apa masakanku tidak enak? Apa kamu tidak mengerti perkataanku? Maafkan aku istriku, apa aku membuatmu takut? Aku terlalu mencintaimu, aku benar-benar sangat mencintaimu. Jangan tinggalkan aku, jangan pernah tinggalkan aku ya. Baik-baik. Istriku, aku punya kabar baik untukmu.
Besok aku akan resmi diangkat sebagai direktur. Bulan depan kita akan pindah ke rumah yang lebih besar. Selamat, suamiku. Ini. Kalau begitu istriku, aku pergi kerja dulu. Iya suamiku, selamat ya. Hari ini kamu berhasil naik jabatan. Tunggu kabar baikku di rumah. Baik, pergilah. Kakak, pintunya sudah terbuka. Kita bisa berangkat. Pertunjukan akan segera dimulai. Dokter An di rumah sakit kita terlihat baik-baik saja. Tapi diam-diam merokok, minum, dan memukul istrinya. Benar-benar tidak manusiawi, lihatlah. Dokter An merokok, minum, dan memukul istrinya. Katanya juga punya banyak utang judi. Udah denger belum, Dokter An suka mabuk dan judi. Selingkuh dan kasar di rumah pokoknya. Orang jahat yang gak ada baiknya. Aneh. Kok kayaknya hari ini ada sesuatu yang bakal terjadi. Direktur Wu. Kali ini promosi direktur rumah sakit. Pasti jatuh ke kamu, sudah pasti. Apa sih ini semua berkat para pemimpin? Merendah aja udah. Rapat sebentar lagi, mulai, duduk dulu. Oke. Sekarang rapat kita siap dimulai. Hari ini adalah rapat pengangkatan rumah sakit pertama Jiangzhou. Direktur ada urusan mendadak di rumah. Saya mau pergi dulu. Urusan apa yang lebih penting dari promosi kamu? Tunggu rapat selesai dulu baru pergi. Oke. Sekarang kita persilakan direktur untuk berbicara. Selamat ya Dokter An, kalau istri kamu ada di sini. Pasti bakal lebih senang. Maksudnya apa? Gak ada, siap-siap aja untuk menjabat. Saya umumkan. Direktur berikutnya adalah Bapak An Jiaming, mari kita sambut dia dengan tepuk tangan meriah. Saya menentang. Para pemimpin. Saya menentang An Jiaming menjadi direktur berikutnya. Kamu kenapa ada di sini? Ibu tahu Dokter An adalah suami kamu. Di acara penting ini. Kenapa kamu menentang dia? Direktur Wu istri saya sejak kakinya patah. Jiwanya bermasalah soal ini. Saya yang selesaikan istri. Bukannya saya suruh kamu istirahat di rumah, ayo. Pulang sama saya. An Jiaming, kamu selama ini kasar sama istri. Mengurung, menyiksa, dan menyakiti. Hari ini saya akan ungkap wajah aslinya. Ini istri Dokter Anya. Lihat aksi ini, hari ini bakal ada skandal besar. Saya udah bilangkan Dokter An. Pasti ada kecenderungan kasar, sekarang terbukti. Masa sih Dokter An biasanya kelihatannya lembut dan baik sama istri. Mereka kan pasangan teladan. Cukup, maaf semuanya. Sejak istri saya mengalami masalah kejiwaan, dia terus minum obat sehingga sering bicara ngawur. Dan perilakunya juga bermasalah, maaf ya. Membuat kalian tertawa, saya akan bawa dia pulang sekarang. An Jiaming, sampai sekarang kau masih berpura-pura. Kalau bicara soal gangguan jiwa, seharusnya itu dirimu. Seorang pelaku kekerasan yang menyiksa istrinya. Pauli, hari ini adalah hari penting saya naik jabatan jadi direktur. Apapun itu, mari kita bicara di rumah, jangan berbuat onar di sini. Dirwu, keadaan sebenarnya tidak seperti yang Anda bayangkan. Dirwu. Saya punya bukti, mohon untuk diumumkan. Nyi Tauli, jika apa yang Anda katakan benar, rumah sakit kami
pasti akan menanganinya dengan serius. Di sini ada bukti An Jiaming melakukan KDRT terhadap saya. Tao Li, matilah kau. Security. Tao Li kau. An Jiaming, sekarang semua orang sudah melihat wajah aslimu. Tidak seperti itu. Video ini semua palsu kalian berdua. Sudah berkomplot bersama kan? Baiklah wanita jalang. Seharusnya aku mematahkan kakimu lebih awal. Mengurungmu di kandang anjing agar seumur hidupmu tidak bisa menggoda pria. Tidak menyangka Dokter An ternyata pelaku KDRT. Kenapa aku harus satu rumah sakit dengan sampah seperti ini? Berpura-pura sangat baik padahal dia sama sekali tidak layak jadi dokter, tidak. Dia sama sekali tidak layak jadi manusia. Tidak seperti itu semuanya. Istri saya sekarang sudah mengalami gangguan jiwa. Apa yang dia katakan semua palsu, jangan percaya padanya. An Jiaming, kami semua salah menilai dirimu. Sekarang saya mewakili pihak rumah sakit, mencopot jabatanmu sebagai direktur. Dan sekarang segera kau dipecat dari rumah sakit, bawa pergi. Istri-istri aku salah. Dokter Su, terima kasih. Kalau tidak ada kamu hari ini, aku tidak akan berhasil seperti ini mengungkap wajah asli An Jiaming. Jangan sungkan, sebenarnya aku cukup mengagumi keberanianmu. Terima kasih atas pengertianmu. Meskipun An Jiaming diusir dari rumah sakit, tapi dia pasti tidak akan tinggal diam. Kamu harus berhati-hati dengan balas dendamnya jika perlu. Aku bisa melindungimu kapan saja. Tidak perlu, aku akan berhati-hati sendiri. Tao Li, kamu menghancurkan karirku. Kamu menghancurkan segalaku wanita ini. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ya, aku menghancurkan segalamu. Aku juga akan bercerai denganmu dan membuatmu masuk penjara, membayar harganya. Kamu membuatku masuk penjara. Aku beritahu kamu. Seumur hidupmu jangan pernah berpikir untuk pergi dariku. Bahkan jika aku mati, kamu juga harus mati di hadapanku. An Jiaming, kamu apa yang kamu lakukan? Kenapa sekarang kamu takut? Saat kamu mempermalukanku di depan umum. Saat kamu menghancurkan reputasiku, kenapa kamu tidak takut? Saat kamu menggoda pria lain di luar, kenapa kamu tidak takut? Matilah. Aku memang tidak salah tebak. Bajingan ini tidak akan membiarkanmu begitu saja. An Jiaming, sekarang terlihat bercerai terlalu mudah untukmu. Aku pasti akan membuatmu membayar harga yang seharusnya. Suami. Wanita ini aku. Kakiku. Apa yang terjadi dengan kakiku? Bagaimana? Bagaimana rasanya tidak bisa berjalan? Tao Li, apa yang kamu lakukan? Ini memang karma. Saat kamu mendorongku jatuh dari tangga, apakah kamu pernah berpikir akan ada hari ini kamu menyiksaku? Saat kamu melakukan kekerasan rumah tangga padaku, apakah kamu pernah berpikir akan ada hari ini? Tao Li, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Oh ya, mobil. Rumah, harta benda. Semuanya sudah dialihkan ke nama saya. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan?
tentu saja membalasmu. Anjiaming. Aku akan membalas semua luka yang kamu berikan padaku. Aku akan membuatmu merasakan juga rasa putus asa. Istri, kamu tidak akan melakukan ini, istri. Kamu bukan tipe orang seperti itu. Kamu masih... Saat pertama kali kamu menikah denganku, apa yang kamu katakan? Istri, aku hanya terlalu mencintaimu. Aku hanya terlalu mencintaimu. Mencintaiku dari awal sampai akhir. Kamu tidak pernah mencintaiku yang kamu cintai. Hanya dirimu sendiri. Kamu bajingan licik tidak tahu malu. Dan sangat gila. Kenapa suami? Kamu kenapa takut? Jangan takut, aku akan seperti kamu. Dulu merawatku. Merawatmu. Istri. Istri, kakiku sudah lumpuh, aku mohon. Aku mohon. Tolong lepaskan aku. Kalau aku di sini aku akan mati, istri. Itu bagus sekali, jadi kamu bisa selamanya tinggal di rumah ini. Dan tidak akan pernah meninggalkanku. Bukan itu yang kamu inginkan. Apa maksudmu? Suami Hausia. Apa yang kamu lakukan? Itu air mendidih. Kenapa situasi ini tidak familiar ya? Apa yang kamu lakukan? Tauli, kamu gila. Itu air mendidih. Situasi ini tidak familiar ya? Sakit sedikit saja sudah tidak tahan. Dulu aku agar kamu tidak curiga. Aku tidak bersuara sama sekali. Kamu si manis, kamu hanya seorang wanita. Aku si manis wanita. Dibandingkan denganmu, aku ini siapa? Kau mengendalikan aku, menyiksaku. Aku ingin sekali membunuhmu. Baru bisa melampiaskan kebencianku. Bukankah kau hanya ingin menghukumku, menyiksaku? Ayo. Sekarang juga lakukan padaku. Jangan buru-buru, aku masih punya hadiah untukmu. Kau mau apa, Tauli? Letakkan jarum itu, Tauli. Tauli.
Bagaimana istri sudah merasakan? Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja. Susah kalau dipendam. Awalnya kukira membalasnya akan membuatku bahagia. Tapi setelah benar-benar melakukannya, aku sadar aku tidak bisa mendapatkan kepuasan dari balas dendam. Justru rasa sakit yang tak berujung. Bibi Ping, katakan apa yang harus kulakukan. Apa yang harus kulakukan? Dia dulu memperlakukanmu seperti itu. Gila. Bahkan membunuhnya berkali-kali pun tidak berlebihan. Kau tidak perlu merasa bersalah. Apapun keputusanmu nanti, aku akan mendukung. Baik. Kau mau apa lagi? Apa kau mau menggoda pria lagi? Kau ini wanita. Kau tidak tahu malu. Kau ini wanita, kau tidak tahu malu. An Jiaming, sampai sekarang kau masih tidak tahu posisimu. Aku beritahu mulai hari ini. Aku mau kemanapun mau. Mau ketemu siapapun mau. Kau tidak punya hak mengaturku. Jangan lupa. Kita belum bercerai, aku masih suamimu. Kau masih istriku. Simpan keinginanmu yang gila untuk mengendalikan. Sebagai suami kau tidak pernah menjalankan tugas yang seharusnya dan tidak pernah memberiku penghormatan yang layak sebagai istri. Kau tidak berhak mengaturku. Tante Ping, kayaknya kaki kamu sudah lumayan pulih ya. Kata dokter 1/2 tahun lagi pasti sembuh. Maaf ya kalau bukan karena aku. Kamu nggak bakal kena musibah ini. Jangan ngomong gitu. Di hatiku aku udah nganggep kamu kayak anak sendiri. Luka kecil ini nggak ada apa-apanya. Seneng banget ada kamu. Kamu itu kayak cahaya dalam kegelapanku. Dasar anak bodoh. Jadi rencananya gimana ke depannya? Ya hidup aja gini, kamu harus cari orang yang benar-benar mencintaimu dan mulai hidup baru yang lebih baik. Aku udah kayak gini nggak ada harapan lagi. Sama masa depan. Jangan ngomong pesimis gitu. Orang yang kuat itu adalah yang setelah tahu kenyataan hidup, tetap mencintai hidup dan percaya masa depan. Dunia ini nggak cuma ada kebencian tapi juga cinta. Tante Ping, aku nggak bisa bayangkan. Kalau nggak ada kamu gimana aku bisa bertahan hidupku. Terima kasih banyak ya. Ngobrol sama kamu aku jadi lebih lega. Kalau mau ngobrol sama Tante Ping lagi, telepon aja Tante Pingnya. Oke. Ngomong-ngomong, beberapa hari lalu aku ngobrol sama Dokter Su tentang kamu. Dia bilang kondisi psikologis yang tertekan terus-terusan bisa pengaruh ke kesehatan. Dia juga menyarankan kamu untuk cari kerja dan lebih banyak berinteraksi dengan orang lain. Dokter Su, kok tiba-tiba dia ngomong gitu? Kurasa apa yang dia bilang cukup masuk akal. Jangan salah loh. Sejak Dokter Su menyelamatkan kamu dari rumah sakit, dia sering nanya-nanya tentang kabarmu. Kayaknya cowok ini ada perasaan sama kamu. Tante Ping jangan bercanda. Aku lebih tua beberapa tahun dari dia. Tapi dia benar, aku memang harus keluar dan cari kerja. Sayang, akhirnya kamu pulang, maaf ya. Hari ini salahku, aku nggak seharusnya marah. Aku pasti berubah, kita harus baik-baik. Hidup bersama, oke? Tidak menyangka kamu juga punya hari yang begitu hina. An Jiaming. Mari kita bercerai. Kamu bilang apa? Bercerai, kamu mau meninggalkan aku? Sayang, aku mohon.
Kasih aku satu kesempatan lagi. Jangan tinggalkan aku, oke? Awalnya aku ingin membalas dendam padamu, melipat gandakan luka yang kamu berikan padaku, tapi kemudian aku menemukan bahwa aku salah. Kenapa aku harus menjadi seperti dirimu meskipun aku menyiksamu 1000 kali, 10.000 kali? Tidak akan bisa menghapus luka yang pernah kamu berikan padaku. Bercerai, jangan pernah bertemu lagi. Jangan bercerai. Sekarang aku lumpuh dari pinggang ke bawah dan aku juga kehilangan pekerjaan kalau kamu meninggalkan aku. Bagaimana aku bisa hidup? Inilah wajah aslimu. Kamu tidak pernah mencintaiku, hanya untuk memuaskan keinginan posesifmu yang abnormal. Aku tidak peduli apa yang kamu katakan. Kamu tidak boleh meninggalkan aku. Aku bisa melepaskan segalanya. Aku hanya ingin kebebasan. Tanda tangani. Tidak mungkin. Tauli. Aku tidak akan membiarkan kamu bercerai dariku. Kamu akan selalu menjadi istriku. Tidak akan bercerai. Anjiaming, meskipun kamu tidak menandatangani, setahun kemudian akan otomatis bubar. Kamu wanita tidak boleh bercerai. Kamu wanita. Kamu tidak boleh bercerai. Sekarang kamu tidak punya kemampuan untuk menyakitiku. Besok aku akan pindah dari sini. Sayang. Sayang, aku mohon. Jangan tinggalkan aku. Kalau kamu meninggalkan aku akan mati. Sayang, sayang. Oke. Ini bagian hartamu, cari pembantu untuk merawatmu. Jaga dirimu baik-baik. Jangan-jangan. Tauli. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Dokter Taulisu. Aku sudah mengirimkan datamu ke perusahaan itu, dan mereka sangat tertarik. Minggu depan kamu bisa langsung mulai bekerja. Terima kasih ya. Selama ini kamu yang selalu membantuku. Sama-sama kamu ini. Dia memukulmu lagi ya? Baru saja aku mengajukan cerai padanya. Dia langsung emosi dan... Dasar brengsek. Sudah begini masih aja semena-mena. Tidak apa-apa, besok aku Akan pindah dari sini. berpisah darinya untuk selamanya. Baiklah, besok aku akan menemanimu. Dokter Su. Apakah kamu ada sesuatu padaku? Tauli aku. Aku menyukaimu. Sejak aku tahu pengalamanmu yang lalu, aku sangat simpati dan ingin melindungimu. Tapi kemudian aku menyadari, dalam perjalanan kita bersama, aku sudah mulai jatuh cinta padamu. Dokter Su, aku sudah pernah mengalami pernikahan yang buruk. Aku tidak ingin menikah lagi. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu, aku akan menunggamu sampai kamu siap. Menunggamu melepaskan beban hati, dan memulai yang baru. Sayang, kamu sudah pulang, ayo makan. Aku hanya mengambil barang-barangku, tidak perlu makan. Barang-barangmu sudah aku siapkan. Kamu. Sayang, aku sudah berpikir jernih, aku setuju menandatangani surat cerai. Tauli, maafkan aku atas semua luka yang kuberikan selama ini. Bukan hanya selembar surat cerai yang bisa menebusnya. Jika menurutmu meninggalkanku bisa membuatmu lebih baik, aku bisa menerimanya.
Tauli, bisakah kamu mengabulkan satu permintaanku yang terakhir? Permintaan apa? Bisakah kamu pulang kampung bersamaku sekali lagi? Pulang kampung. Sudah bertahun-tahun kita tidak pulang. Besok adalah ulang tahun nenek. Dia selalu merindukanmu. Kurasa dia tidak punya banyak waktu lagi. Bisakah kita sebagai suami istri untuk terakhir kalinya memberinya, merayakan ulang tahun sekali? Maaf Bu, putrimu mengecewakanmu. Tidak bisa melihatmu untuk terakhir kalinya. Aku akan pulang bersamamu. Terima kasih Tauli. Tauli, kamu pasti tidak bisa melarikan diri dari genggamanku. Tauli, Dokter Su, kenapa kamu datang lagi? Bukankah aku sudah menjelaskan dengan jelas kemarin? aku hanya ingin membantumu membawa barang. Khawatir kamu terluka lagi. Jangan khawatir, aku sudah bercerai dengannya. Besok aku akan pulang kampung bersamanya. Setelah menjelaskan semuanya, aku akan bebas. Benarkah itu? Bagus sekali. Tapi kamu baru saja bercerai. Sendirian sulit mencari pekerjaan. Sulit bertahan hidup di masyarakat ini. Dokter Su, kamu tidak perlu menungguku lagi. Kak, kenapa tiba-tiba mengumpulkan kami? Ada apa hari ini? Jiaming hari ini akan membawa istrinya. Istrinya Jiaming belum pernah dibawa pulang oleh Jiaming. Kenapa tiba-tiba hari ini? Guangzong, kamu bawa tali yang kuminta. Sudah. Kak, kenapa kamu menyuruh Guangzong membawa tali? Jiaming di luar diganggu sebagai orang yang lebih tua. Kita harus membelanya. Kak, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Jangan tanya yang tidak perlu intinya. Nanti lakukan apa yang kusuruh. Ini. Maaf, kami terlambat. Kenapa bisa jadi begini? Kaki Jiaming lumpuh karena kecelakaan. Jiaming kehilangan kedua kakinya sisa hidupnya. Mungkin hanya bisa di kursi roda. Padahal karir Jiaming baru mulai. Kenapa jadi begini? Tuhan tidak adil. Ya, kenapa Tuhan tidak adil? Jiaming bilang. Hari ini ulang tahun nenek, kenapa nenek tidak ada? Nenek sudah meninggal tahun lalu. Siapa yang bilang ulang tahunnya? An Jiaming, kamu bohong padaku. Aku bilang, kamu tidak bisa lolos dari genggamanku. Kamu bilang aku tidak mau lagi berurusan denganmu. Ada urusan apapun. Berhenti, kaki Jiaming. Hari ini menjadi seperti ini. Masalah belum jelas, tidak boleh pergi. Sudah kubilang kakinya karena kecelakaan. Kalian mau aku bilang berapa kali lagi? Kakiku kau yang rusak. Apa kakimu? Dia yang melukainya. Kakiku bukan karena kecelakaan. Semua karena Tauli, dia yang membuatku kehilangan pekerjaan. Kehilangan kedua kakiku. Sekarang hanya bisa duduk di kursi roda ini. Jiaming, Tauli adalah istrimu. Mengapa dia mau menyakitimu? Itu karena. Katakan, kenapa kau tidak bilang? Jiaming, apapun itu katakan. Masalah besar. Paman yang akan membantumu. Aku mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ini. Jiaming? Tauli sifatnya seperti itu, bagaimana mungkin dia kekerasan padamu? Kamu hanya mengada-ada di sini. Sikapnya sekarang semua hanya pura-pura. Dia psikopat, dia tidak hanya kekerasan padaku, tapi juga memenjarakanku. Dia mematahkan kedua kakiku. Dia bahkan ingin membunuhku. Aku benar-benar tidak punya cara. Aku baru datang meminta bantuan kalian. Jiaming adalah suamimu, bukan hewan peliharaanmu. Jadi kalian percaya bahwa aku yang kekerasan padanya? Jiaming adalah keponakanku. Dia tidak akan berbohong padaku, sedangkan kamu yang mematahkan kaki Jiaming sebaiknya. Kamu jelaskan dengan jelas. An Jiaming, aku sangat kecewa padamu. Apapun yang kau katakan tidak ada gunanya kedua kakiku ini. Kau yang harus bertanggung jawab. Tauli, mengapa kau melakukan ini? Jiaming menikahimu.
Selama bertahun-tahun bagaimana dia memperlakukanmu kami semua. Melihatnya mengapa kau mau menyakitinya. Terkadang apa yang mata lihat, tidak selalu benar apa yang telinga dengar. Tidak selalu salah. Apa beneran apa enggak aku nggak mau dengar omong kosongmu. Hari ini, kamu harus jelaskan semuanya padaku. Aku akan mengirimmu wanita berwajah manusia, tapi berhati binatang ini. Ke penjara. Aku berwajah manusia tapi berhati binatang yang berwajah manusia tapi berhati binatang itu dia. Kalian mau mengirimku ke penjara boleh saja. Bukti mana? Kaki Jiaming itu buktinya. Kalau kalian tetap bersikeras bahwa aku yang melumpuhkan kakinya. Baiklah. Ini laporan CT scan, lihat baik-baik. Kak, ini tulisannya apa? Cedera karena jatuh. Om jangan percaya sama dia. Surat diagnosa itu palsu, dia yang memalsukannya. Kakiku lumpuh karena dia. Kalau kalian bilang surat diagnosa itu palsu, bagaimana dengan ini? Bukannya kamu bilang rekaman CCTV sudah kamu hapus, kenapa? Banyak sekali luka. Apa yang dia alami? Kekerasan rumah tangga yang An Jiaming katakan yang menjadi korban adalah aku. Bukan dia. An Jiaming, setiap bekas luka yang kau tinggalkan di tubuhku. Setiap catatan hutang aku ingat semuanya. Lihat kan ini baru. Wajah asli An Jiaming yang melakukan kekerasan rumah tangga adalah dia. Yang seharusnya masuk penjara juga dia. Cukup, Guangzhong kunci pintunya. Kalian mau apa? Apapun yang dulu Jiaming lakukan padamu. Hari ini kamu membuat kaki Jiaming menjadi seperti ini. Sebagai sesepuh Jiaming, aku akan membuatmu membayar. Sebagai sesepuh Jiaming, aku akan membuatmu membayar. Aku akhirnya meremehkan kejahatan keluargaan. Berhenti, Kakak. Siapa yang melaporkan ke polisi? Aku. Tauli, bukankah kita sudah sepakat? Iya, bukankah kita sudah sepakat? An Jiaming, aku pikir aku masih bisa mempercayaimu untuk terakhir kalinya, tapi pada akhirnya kamu tetap tidak berubah. Untungnya aku sudah melapor ke polisi. Tauli, aku tidak boleh dibawa polisi. Kumohon lepaskan aku. Lepaskan kamu? Kapan kamu melepaskan aku? Kamu bilang mau ajak aku pulang untuk ulang tahun nenek. Tapi tidak bilang kalau nenek sudah meninggal. Apalagi bilang kalau kamu mau bekerja sama dengan keluarga jahatmu ini untuk memenjarakanku lagi. Untungnya akhirnya aku bisa melepaskan dirimu. Bawa dia. Kakak, benar seperti yang kau duga, An Jiaming memang brengsek. Untung kalian datang tepat waktu, semuanya juga sudah direncanakan. Semoga kau mendapatkan kebebasanmu kembali. Baiklah Lily, aku akan pergi untuk memberikan keterangan. Setelah persidangan pertama di pengadilan Jiangzhou, berdasarkan bukti yang ada, An Jiaming terbukti memukul dan secara ilegal memenjarakan istrinya. Perbuatan tersebut telah membentuk kekerasan dalam rumah tangga. Hubungkan antara kedua belah pihak memang sedaritak. Dapat diskan untuk memberikan izin perceraian kepada kedua belah pihak. Selain itu, An Jiaming dalam proses kekerasan dalam rumah tangga. Terdakwa mencoba membunuh orang lain dihukum penjara 10 tahun. Sekarang apa rencanamu? Dr. Su sepertinya sangat menyukaimu. Pemuda itu baik. Bibi Ping, An Jiaming, dan Dr. Su. Mereka sama saja, hanya saja satu menyiksa tubuhku, satu lagi mengontrol jiwaku. Paruh pertama hidupku, aku telah memberikan terlalu banyak untuk pernikahan. Paruh kedua hidupku, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Jadi sudah memutuskan akan melakukan apa? Ya sudah. Aku berencana untuk belajar hukum di luar negeri. Aku berharap bisa Menggunakan apa yang telah aku pelajari untuk membantu lebih banyak perempuan yang sedang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.